Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naizar dari kelas 8 Auriga. Mungkin kalian bertanya, mengapa saya memakai bahasa Indonesia di sini? Tidak seperti speaker lain yang kebanyakan memakai bahasa Inggris agar lebih mengglobal dan mendunia. Saya di sini memakai bahasa Indonesia karena hal yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan masalah di negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti kata pepatah, kenali diri sendiri sebelum kenali orang lain. Jadi jika ada warga luar negeri yang menonton ini, saya mohon maaf, silakan baca caption atau translate yang ada di bawah video ini. Saya pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai eco-friendly habits atau kebiasaan ramah lingkungan. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui tentang eco-friendly habits ini, seperti memakai sepeda atau berjalan kaki. Itu salah satu kebiasaan ramah lingkungan. Namun, saya akan membuatnya sedikit lebih menarik di akhir. Jadi, saya mulai dari dasar. Eco-friendly habits atau kebiasaan ramah lingkungan adalah kebiasaan yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Kebiasaan ini sangat penting untuk dilakukan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, namun kekayaan alam tersebut bukan hanya penting bagi Indonesia, namun penting bagi keseimbangan ekosistem di seluruh dunia. Namun, Indonesia juga tidak terlepas dari masalah lingkungan. Indonesia memiliki masalah polusi udara di kota-kota besar seperti layaknya Jakarta. Nah, pertanyaannya, mengapa polusi di Indonesia sangat besar? Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Nah, dari faktor penduduk tersebut, banyak sekali kendaraan-kendaraan bermesin yang digunakan di negara kita. Nah, tapi yang membuatnya aneh, mengapa di negara-negara maju yang penduduknya itu juga banyak, polusi udaranya tidak separah dengan Indonesia? Nah, hal ini dikarenakan dengan perbedaan teknologi. Di luar negeri, itu kendaraan-kendaraan sudah diberi penyaring udara yang lebih baik dan juga bahan bakar bensin yang sudah lebih ramah lingkungan dibanding dengan Indonesia. Selain dari masalah polusi, Indonesia juga memiliki masalah kehutanan, di mana hutan-hutan hujan tropis di Indonesia itu mulai berkurang karena pembabatan hutan dan digantikan dengan perkebunan sawit di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, perkebunan sawit ini digencarkan oleh pemerintah supaya meningkatkan produktivitas sawit dan juga meningkatkan ekonomi. Nah, masalahnya ini sangat beresiko karena pohon sawit ini tidak menyerap air sebanyak dengan pohon-pohon biasa. Jadi, pohon sawit ini jika dibandingkan dengan pohon biasa itu, dia ini menyerap air lebih sedikit. Hal ini dibuktikan sendiri oleh alam, oleh kasus-kasus banjir di kedua pulau tersebut pada tahun lalu. Dan selain dari masalah polusi dan masalah kehutanan, masalah Indonesia yang paling sering kalian dengar itu adalah masalah sampah plastik. Di kota-kota besar layaknya Jakarta, sampah menumpuk setiap harinya. Dan yang menjadi lebih parah, bagian besar dari sampah tersebut adalah sampah plastik. Nah, diperparah dengan sampah plastik ini diurai sangat sulit di alam. Dia membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai sendirinya di alam. Jika sampah plastik ini mencemari alam, itu akan sangat membahayakan lingkungan. Apakah lingkungan saja? Tidak, manusia juga. Masalah yang paling besar itu adalah masalah mikroplastik. Nah, mikroplastik ini
ukurannya itu sangat kecil hingga sulit terdeteksi. Nah, bagaimana sampah mikroplastik yang kecil ini dapat mengaruhi manusia? Itu karena sampah plastik yang sangat kecil ini, yang kita sebut mikroplastik, itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Jadi, misal sampah mengalir ke laut dan terurai menjadi mikroplastik. Nah, ikan-ikan itu akan menganggap mikroplastik ini sebagai makanan mereka. Dan sampailah ikan tersebut di meja makan kalian. Kalian makan ikan itu, mikroplastik masuk ke tubuh. Nah, jika mikroplastik sudah banyak di dalam tubuh manusia, itu akan menjadi faktor dari masalah penyakit kanker yang hingga saat ini masih sulit untuk diobati. Nah, maka dari itu kita harus mengurangi limbah plastik yang kita bisa lakukan dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai seperti kantong plastik, kita ganti dengan tas belanja, seperti botol plastik, kita ganti dengan membawa tumbler sendiri, dan sedotan plastik. Kita bisa pakai sedotan besi yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, selain mengurangi limbah plastik, kita juga dapat menjaga alam dengan membuang sampah pada tempatnya yang sebenarnya menimbulkan dampak yang sangat-sangat besar. Jika semisal sampah tersebut tidak dibuang kepada tempatnya, itu akan mencemari lingkungan dan mungkin akan menjadi mikroplastik seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, masalah dari membuang sampah pada tempatnya ini adalah kebanyakan dari kita terkadang malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, mari kita pikirkan secara logika. Berapa langkah yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat sampah terdekat? Rata-rata manusia memerlukan 30 hingga puluhan langkah untuk mencapai tempat sampah terdekat. Itu menurut riset. Nah, sebenarnya jumlah langkah tersebut tidak terlalu banyak. Jadi, mengapa kita malas? Nah, selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjaga alam dengan mengurangi penggunaan kertas. Jika kalian menggunakan kertas, usahakan kertas tersebut digunakan dengan efisien. Saya terkadang kesal jika ada orang menggunakan kertas itu hanya setengah atau satu sisi dan belakangnya tidak digunakan. Jika kalian ingin memakai kertas, usahakan kertas tersebut dihabiskan dulu baru ambil lagi. Nah, itu yang benar. Pemerintah setempat juga terus mengencarkan kegiatan ramah lingkungan melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, melalui program-program ramah lingkungan. Nah, namun apa dampak dari program-program tersebut tergantung dari masyarakat itu sendiri. Apakah dilakukan oleh masyarakat atau tidak sama sekali. Nah, jika program-program tersebut dilaksanakan dengan baik dan bijak oleh masyarakat, akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam jangka waktu yang lama. Selain dengan menjaga alam seperti tadi, kita juga dapat melakukan kegiatan ramah lingkungan dengan menghemat energi. Kebanyakan dari kita itu masih sering menggunakan energi, atau yang paling sering kita gunakan adalah energi listrik untuk menyalakan berbagai alat-alat yang menggunakan listrik seperti kipas angin, AC, charger HP yang kita sering sekali pakai. Nah, padahal listrik tersebut masih didapatkan melalui proses pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pertanyaannya, mengapa Indonesia masih sering menggunakan bahan bakar fosil? Nah, pemerintah mengatakan hal tersebut lebih dianggap murah dan lebih mudah untuk menghasilkan energi dibandingkan dengan energi terbarukan yang sangat bergantung dengan faktor cuaca, seperti layaknya pembangkit listrik tenaga matahari dan tenaga angin. Cara untuk kita menghemat energi itu mudah dan simpel.
Cukup dengan mematikan lampu dan mencabut charger jika sedang tidak digunakan. Dan jika jarak dari tempat rumah kita ke tujuan kita itu dekat, cukup jalan kaki atau menggunakan sepeda supaya dapat menghemat bensin. Lalu, apakah masalah lingkungan hanya sampai situ? Tidak. Masalah lingkungan bukan hanya masalah lokal maupun masalah nasional, namun juga dapat berkembang menjadi konflik antar negara. Salah satu contohnya yang paling membuat konflik itu adalah pengiriman sampah antar negara. Terkadang negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Kanada itu mengirimkan sampah-sampah mereka ke negara berkembang dengan alasan untuk didaur ulang. Nah, namun dalam beberapa kasus, kebanyakan dari sampah tersebut terdapat limbah rumah tangga biasa yang sangat sulit untuk didaur ulang. Contohnya yang paling membuat satu dunia kerepotan adalah ketika Filipina mendapatkan kontainer sampah dari Kanada yang berisi limbah rumah tangga biasa, dan pemerintah Filipina protes dan mengecam pemerintah Kanada akan menyatakan perang jika kontainer tersebut tidak dikembalikan ke negara asalnya. Indonesia juga sering kedapatan kontainer sampah. Pada tahun 2025 lalu, di daerah Batam, bukan hanya 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, namun 73 kontainer sampah dikirim ke daerah Batam. Nah, mengapa Indonesia sering kedapatan sampah? Karena negara Indonesia mulai dicap oleh dunia sebagai tempat sampah internasional. Hal ini pun memicu protes melalui masyarakat kepada negara-negara yang membuang sampah ke negara Indonesia. Maka dari itu, saya ingin berpesan kepada warga negara luar negeri yang mungkin sedang menonton, mohon jangan kirim sampah Anda ke negara kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.